Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya masih bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo ya. Sosok yang sudah sangat familiar lah ya untuk para pemirsa. Dan saat ini saya ingin membahas satu bahasan begitu ya, satu pembicaraan terkait dengan permasalahan pendidikan, Bro. Yaitu pendidikan yang maju itu seperti apa ya. Seringkali kita mendengar bahwa salah satu indikator sebuah negara maju itu adalah pendidikannya maju ya. Nah, pendidikan maju itu yang seperti apa begitu ya. Apalagi Indonesia, negara kita ini sebagai sebuah negara yang sangat besar ya secara demografi begitu, jumlah penduduk itu terbanyak nomor 4 ya di dunia kalau tidak salah begitu. Nomor 1 itu adalah Tiongkok, Cina, kemudian yang kedua adalah India, yang keempat Amerika Serikat, USA, ya, yang ketiga Amerika Serikat, yang keempat Indonesia begitu. Nah, termasuk kita lihat di konstitusi di Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan mandatori anggaran budget APBN begitu, termasuk APBD, anggaran pendapatan belanja negara, belanja daerah itu harus dianggarkan minimal itu 20% begitu, 20% ya untuk bidang pendidikan, education begitu, at-tarbiyah. Nah, kemudian juga kita saat ini dalam suasana yang pemilu itu Prof ya, menjelang pemilu kepala daerah. Kemarin pemilu presiden sudah. Selalu setiap pemilihan itu yang menjadi janji kampanye itu persoalan pendidikan. Jadi misalnya pendidikan gratis, pendidikan murah, kemudian dan macam-macam begitu. Bahkan dikatakan di sana bahwa ketika pendidikannya itu sudah misalnya maju, itu SDM yang dihasilkan, sumber daya manusia itu tentu yang berkualitas begitu ya, yang tidak hanya kemudian bermanfaat untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Kalau dalam Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, langsung saja Prof Imam, kita ingin mendapat pencerahan dari panjenengan begitu, bagaimana sesungguhnya pendidikan yang maju, karena Prof saya menganggap memiliki kapasitas dan kompetensi untuk bicara permasalahan ini karena Prof pernah memimpin perguruan tinggi ya, menjadi rektor begitu, bahkan juga sebelumnya sudah berkecimpung lama begitu di dunia pendidikan, baik di dunia pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah. Monggo Prof Imam, pendidikan maju itu yang seperti apa sesungguhnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi, banyak perbincangan tentang pendidikan itu kalau sudah mendekati pemilu ya. Nggih, Prof. Kampanye gitu kan. Lalu yang dibicarakan itu mesti anggarannya. Betul. Anggarannya, lalu birokrasinya biasanya itu. Nggih. Biasanya begitu. Padahal sebetulnya pendidikan itu hanya urusan dua pihak aja. Oh. Urusan guru dan urusan murid. Murid itulah kepingin belajar kepada guru yang hebat, itu kan? Yeah. Guru yang hebat itulah didatangi oleh murid. Betul. Untuk agar dia menjadi seorang yang hebat, kan? Betul, itu. guru atau dosen. Jadi hanya dua orang ini sebetulnya. Yang lain-lain tentang birokrasi, tentang peralatan, tentang macam-macam organisasi, yang lain-lain itu sebetulnya untuk menolong, membantu dua pihak ini, guru dan murid. Hanya memang karena yang dilihat itu, cara melihatnya itu begitu luas itu kan, ya. Dikira kalau mendirikan sekolah itu yang penting gedungnya, sehingga lalu aku akan buat sekolahan karena saya punya gedung gitu ya. Aku mau sekolahan karena saya sudah punya uang, punya gedung, punya uang. Kalau tidak punya guru, bagaimana dia bisa mengajari anak-anak hingga berkualitas? Betul. Jadi intinya itu adalah guru ini loh sebetulnya. Kalau gurunya ini bagus, maka nanti akan bisa melahirkan lulusan-lulusan yang bagus. Karena itu maka membangun pendidikan itu ya harus memperhatikan
gurunya ini. Guru harus terseleksi secara bagus. Guru harus menjadi sosok orang yang memang betul-betul kompeten untuk menjadi guru. Ya. Jangan lalu mau mendirikan sekolahan lalu tidak ada gurunya. Mau mendirikan sekolah kok tidak ada gurunya, lalu kemudian pinjam kanan kiri tetangga. Akhirnya lalu juga tidak berkualitas. Ya. Begitu juga kalau membuat sekolahan memang harus harus dinilai betul itu gurunya itu seperti apa. Nah, kalau kita itu lalu terlalu percayakan kepada guru, kita juga jangan membiarkan kehidupan guru. Kehidupan guru itu harus diperhatikan betul. Jangan sampai lalu sehari-hari suruh ngajar, tetapi kalau pulang nanti dimarahin oleh istri dan anak-anaknya, gitu kan. Makanya lalu juga yang perlu ini kehidupan guru ini, kalau menurut imat saya, gurunya harus berkompeten, lalu kehidupannya dijaga agar lalu dia bisa konsentrasi penuh kepada. Maksudnya kehidupan lagi kesejahteraan. Kesejahteraannya itu harus diperhatikan. Sebab kalau lalu misalnya sekolahan, lalu gurunya itu kehidupan kesejahteraannya itu tidak tercukupi, iya, maka lalu anak-anak kita, mahasiswa kita kan diajar oleh orang yang serba mengeluh sehari-hari. Iya kan? Iya, bagaimana menghasilkan mutu tinggi? Betul. Kalau lalu gurunya itu nanti harus kerja keras di rumah, nanti ketika pulang mereka lalu dimarahi, ditangisi oleh anak-anaknya, oleh istrinya, gitu kan. Karena itu cobalah diperhatikan dua sisi ini, guru dengan murid, gitu kan, guru murid. Boleh-boleh aja lah, punya gedung bagus ya boleh, tapi punya peralatan yang bagus, tapi jangan lupa kesejahteraan guru lah. Saya kan seringkali dulu ingat saya juga sudah menyampaikan kepada sampean, tirulah Saddam Hussein. Oh iya, Presiden Irak. Presiden Irak. Saya kan pernah tahun 92 itu pergi ke Irak. Iya. Saddam Hussein itu kan sadar betul bahwa negaranya itu kan harus menghadapi persoalan-persoalan internal di dalam negeri maupun jadi serangan dari luar negeri. Betul. Nah, untuk bertahan itu maka Saddam Hussein, benar menurut saya, tentara harus kuat kan begitu. Betul. Nah, agar tentara itu kuat, maka tentara lah yang menjadi perhatian utama. Oh iya. Bagaimana menjadi tentara itu lalu dibanggakan gitu ya. Oleh keluarganya, oleh anak-anaknya, sehingga menjadi tentara itu menjadi satu posisi yang sangat penting untuk negaranya itu. Karena itu semua kebutuhan negara, kebutuhan tentara itu dipenuhi. Mulai dari perumahannya, kendaraannya, kehidupannya itu. Bahkan ketika itu saya pernah ke Irak itu ada daerah yang begitu luas dengan perumahan elit gitu kan dulu, perumahan mewah. Iya. Saya tanya ini perumahan apa kok bagus? Ternyata dijawab itu adalah perumahan para janda ditinggal mati perang oleh suaminya. Kan luar biasa nih Pak. Iya. Janda-janda itu dibuatkan perumahan yang kebegitu bagus, lalu Itu kesejahteraannya di kota Baghdad atau di mana? Di Baghdad waktu itu. Di Baghdad ibu kota ya? Di ibu kota Irak. Waktu itu. Saya hanya ini untuk memberikan contoh ya, bahwa kalau kita itu ingin pendidikan itu maju, gitu kan, tirulah itu. Kalau Saddam Hussein yang diprioritaskan adalah tentara, karena memang harus menghadapi musuh di dalam maupun di luar. Artinya militer. Tapi kalau kita pendidikan, maka guru. Jangan sampai lalu guru itu misalnya hanya digaji ya, seadanya, katakanlah UMR gitu kan. Nah, kalau menjadi dosen lalu dosen UMR gitu kan, lalu dituntut mutunya tinggi gitu kan. Iya. Lalu di mana? Kan tidak masuk akal menurut saya. Betul, Prof. Tidak masuk akal. Karena itu ya kalau jadi pimpinan perguruan tinggi gitu kan, ya bagaimana kehidupan dosen ini. Ya,
yang jangan sampai ada keluh gitu kan. Keluh harus bayar skopus, harus nyewa rumah, gitu kan. Harus kehidupan rumah tangga itu tidak bisa sampai akhir bulan. Ini jangan sampai itu. Makanya itu ya saya bukan kok lalu pamer ya. Ketika saya menjadi rektor kan saya sekolahkan dosen-dosen itu. Sekolah S2, S3, doktor. Kalau lulus untuk sekolah doktor kan saya carikan biaya kan itu kan. Bahkan kalau lalu mereka sudah lulus agar mereka gembira, senang jadi dosen di situ, saya hajikan coba. Kalau lulus misalnya 15 ya saya berangkatkan untuk haji 15 orang, kalau 20 itu orang. Setelah lulus doktor. Mereka kan lalu jadi seneng gitu kan. Dipikir guru itu seneng gitu, dihargai. Jangan dibiarkan guru itu mengeluh. Jadi guru itu kesejahteraannya bagus, kompetensinya bagus, ilmunya juga luas dan seterusnya itu. Karena itu sebetulnya orang seringkali nunggu-nunggu pergantian kurikulum. Pergantian kurikulum itu sebetulnya juga risikonya berat. Karena apa? Karena kurikulum berubah, nanti guru-gurunya itu yang tidak ahli lalu disuruh ngajar. Harus ditatar misalnya 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan di hotel. Dan seringkali jadi membingungkan juga kadang. Jadi pendidikan jangan dibiarkan untuk menjadi dunia kebingungan gitu loh. Menurut iman saya di situ itu. Jadi cobalah kita urai yang sederhana, yang amat sederhana, bahwa pendidikan itu tergantung kepada 2 orang, ialah guru dengan murid. Kalau gurunya berkualitas, muridnya berkualitas, maka lalu diharapkan bisa menghasilkan orang yang berkualitas. Kualitas guru ya mulai dari keilmuannya, kompetensinya, sampai kesejahteraannya juga berkualitas. Itu. Prof, kan kalau bicara kesejahteraan, Prof, pemerintah sudah menganggarkan anggaran pendidikan 20%, bahkan lebih sedikit barangkali, yaitu terkait dengan kesejahteraan guru. Sudah ada sertifikasi guru, sertifikasi dosen begitu, Prof, yang dulu sering disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Dengan adanya sertifikasi ini tentu kemudian profesi guru, profesi dosen itu juga semakin menjadi diminati karena ada kesejahteraan. Dimana kalau dulu itu kan kesejahteraannya tidak terjamin. Apakah menurut Prof sudah cukup ini, Prof, dengan adanya program sertifikasi oleh pemerintah kita ini? Ya, kita cukup atau tidak cukup kan kita ini harus tanyakan kepada mereka. Menurut hemat saya, membiarkan mereka menderita para guru itu sama dengan membiarkan anak-anak kita itu tidak pinter-pinter. Begitu. Mungkin kalau dari sisi dosen yang sudah diangkat jadi pegawai negeri ASN, dia mendapat gaji, mereka dapat tunjangan, gitu kan. Mungkin sudah cukup. Tapi bagaimana dengan dosen-dosen swasta, gitu kan, yang lalu gajinya masih UMR misalnya, gitu kan. Kan kadang-kadang kasihan. Coba kita lihat misalnya pertemuan-pertemuan para guru. Tidak usah lah kita lihat bajunya, kita lihat misalnya nanti ketika datang itu naik apa, naik Gojek misalnya kan. Naik Grab. Naik Grab. Kalau mohon maaf loh ya. Kalau bawa sepeda motor yang sudah skill lama. Kalau pakai mobil yang suka macet kan, itu kan kasihan. Kan kasihan sebetulnya. Apalagi asapnya keluar ngepul gitu. Kita ngomong tentang pendidikan berkualitas, pendidikan bermutu, tapi lalu juga tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Menurut iman saya ini, tentu asalkan sebetulnya kalau semua itu merata gitu ya, tidak lalu yang bidang ini begitu mewah, bidang ini itu, lalu bidang guru menderita, kan kasihan. Terus kita ngomong tentang guru, tentang kualitas pendidikan. Betul. Kalau menurut saya begini kok, misalnya saya nyuruh Mas Lutfi ke Surabaya, ya kan? Bro. Ya kalau saya suruh Surabaya, kalau itu adalah pesan dari saya, ya tak penuhi. Mobilnya tak siapkan, bensinnya tak siapkan, uang makan di jalan, bayar tol, kan begitu. Sehingga kalau nanti kembali tidak bawa laporan atau terlambat, saya bisa negur, kan begitu.
sudah dipenuhi semua. Sudah dipenuhi semua. Tapi kalau UMR, misalnya hanya tak kasih transport sampai Singosari sana tak suruh lari. Padahal sampai Surabaya ini. Iya, Surabaya. Ya. Kan seperti itu. Kita kan harus logis-logis saja kan. Nanti mau marah nggak enak juga. Jadi sebetulnya dua posisi. Saya masih lihat untuk agar sederhana, gitu kan. Itu memperhatikan guru dengan guru. Oh iya. Yang lain-lain itu sebetulnya hanya pendukung aja. Betul. Pendukung aja. Dan seorang ini Prof, saya mau bicara soal guru maupun dosen. Kan ada yang menyebut itu sebagai pengajar, dia menyampaikan materi, menyelesaikan silabus yang sudah ditetapkan begitu untuk setiap yang mau diajar, maupun dia sebagai pendidik ini Prof. Nah, dan kita tahu Prof bahwa seorang pendidik ya guru maupun dosen kan dituntut memiliki 4 kompetensi Prof. Yaitu ada kompetensi kepribadian ya, personal, kemudian kompetensi profesional penguasaan ilmu yang diajarkan, kemudian kompetensi pedagogik atau pedagogis kemampuan untuk menyampaikan, menjelaskan, maupun kompetensi sosial kaitannya dengan komunikasi dengan para pihak soft skill stakeholder di dalam dunia pendidikan. Nah, ketika kesejahteraan tadi sudah dijamin begitu Prof ya, dengan anggaran yang memadai, apakah kompetensi-kompetensi tadi sudah otomatis itu sesuai dengan harapan Prof? Sebetulnya begini loh ya, yang namanya guru itu kan orang yang digambarkan sudah punya keilmuan, menguasai bidang keilmuannya, pedagogiknya, kan begitu sebetulnya seorang guru itu. Nah, karena itu maka ya jangan dibuat guru yang jadi-jadian gitu loh. Guru yang misalnya hanya diangkat jadi guru yang ditatar baru 2 minggu, 3 minggu disuruh ngajar gitu kan. Ya. Nah, tapi lalu tidak punya dari sisi formalnya aja, mungkin dari sisi ijazahnya. Zaman sekarang kan juga tidak mudah. Orang punya ijazah tetapi yang membawa ijazah itu kadang-kadang juga tidak menggambarkan ijazahnya, kan begitu. Betul. Saya itu lebih suka ya dengan contoh-contoh konkret ya. Saya lebih melihat ya, berkali-kali saya omongkan di pesantren itu loh. Pesantren itu sudah bagus sekali. Ya. Pesantren anak santri itu kalau mau belajar ke pesantren, kalau zaman dulu ya waktu saya kecil itu kan. Itu kalau santri yang bersangkutan itu punya uang yang cukup, itu dia sudah mikir ingin alim di bidang apa. Iya. Kalau ingin alim di bidang bahasa Arab biasanya pergi ke Lirboyo. Betul. Kenapa? Karena di Lirboyo ada Kiai Mafrus yang mempunyai keahlian di bidang bahasa Arab. Ilmu alat. Iya, pokoknya bahasa Arab lah gitu kan. Iya. Lalu kalau ingin alim di bidang tasawuf, biasanya pergi ke Pesuruan, tahu ke Bangkalan. Ke Pesuruan ada Kiai Hamid. Oh, Mbak Hamid. Kalau di Bangkalan ada Kiai Khalil. Sayyidina Khalil. Kalau ingin alim di bidang fikih, datangnya ke sana, bukan ke Lirboyo, bukan ke Pesuruan. Pergi ke Asembagus, ke Situbondo. Di sana ada Kiai As'ad Samsul Arifin. Betul. Yang bidang tafsir hadis, pergi ke Langitan dan seterusnya itu. Ya, Abdullah Fakih. Jadi sebetulnya orang-orang yang punya keahlian itu sudah dibaca oleh masyarakat umum itu sebetulnya itu. Dan itu kan terjadi zaman dulu coba. Iya. Tidak mengenal ilmu pendidikan kan. Iya. Orang tidak mengenal kompetensi, tidak mengenal apa-apa pedagogik seperti saya katakan tadi. Termasuk anggaran. Termasuk anggaran, tapi bisa cara apalagi sekarang sudah ada anggarannya, sudah ada itu kan. Itu saja dibuat seperti itu menurut saya. Karena itu kalau dia hanya guru dan murid kalau dia itu misalnya ahli ekonomi ya disuruhlah ngajar ekonomi, gitu kan. Kalau dia itu ahlinya psikologi disuruh ngajar psikologi. Kalau dia itu ahlinya misalnya matematika ya disuruh ngajar matematika. Jangan ada orang datang lalu tidak punya keahlian ekonomi, ini yang jam kosong matematika lalu disuruh kursus. Lah itu yang menjadikan itu pendidikan itu tidak maju-maju itu seperti itu. Tapi itu terjadi, Bro. Ya di dunia ini coba sama lihat sendiri aja lah di kampus-kampus seperti ini sehingga lalu keadaannya seperti itu sekarang ini.
Iya, Ya iya. kan? Sampean kan juga merasakan sendiri. Apalagi kalau perekrutannya juga kadang tidak berdasarkan kompetensi, Bro. Tapi ya mungkin ya kenyataannya begitu. Berdasarkan mungkin kekerabatan misalnya, Bro. Ini kan ada semangat punya sekolah, semangat mendirikan sekolah, tapi sebetulnya belum tentu memiliki hal-hal yang dibutuhkan untuk meraih kualitas yang bagus. Betul. Itu loh di lembaga pendidikan ini sebetulnya. Karena itu di dalam membuat apa saja menurut saya jangan mengikuti hawa nafsu, tapi ikutilah rasionalitas. Masuk akal enggak seperti ini. Kalau udah masuk akal ya enggak usah paksa-paksa. Apalagi ngurus pendidikan itu kan ngurus anak masa depan gitu kan, menyiapkan generasi masa depan. Oke, saya mau spesifik tadi anggaran sudah, kemudian Prof juga sudah melihat dalam perspektif manajemen ya tadi ya. Kalau dalam perspektif kurikulum, Prof, materi, tadi Prof menyampaikan juga kan seringkali kalau ada istilahnya ganti menteri, ganti kebijakan, menteri pendidikan. Jadi kurikulum ganti, kemudian guru juga dosen harus belajar lagi misalnya, dan seringkali membingungkan tadi itu, Prof. Sebenarnya hematnya itu di Indonesia pendidikannya itu yang bagaimana itu, Prof, supaya kadang ada pakemnya begitu, tidak terombang-ambing. Kalau menurut hemat saya, berilah keleluasaan rektor gitu kan, kepala sekolah gitu, untuk buka madrasah, untuk memintarkan murid-muridnya itu. Jadi jangan lalu sampai pada tingkat detil-detil gitu. Oh gitu. Sampai lalu pendidikan itu mereka menyesuaikan petunjuk dari pusat itu, sehingga tidak ada space, tidak ada ruang kepala sekolah untuk bergerak meningkatkan kualitas. Ini sebetulnya menjadikan pendidikan tidak mutu. Artinya biar berkreasi. Iya kan, pendidikan itu kan seni loh sebetulnya itu. Seni, art. Kalau seni banyak diatur kan juga akhirnya tidak indah. Oh betul. Iya kan, mau seni kok diatur. Prof melihat sekarang itu pendidikan dengan kurikulum ini kan diatur ya. Kalau saya dulu ketika saya jadi rektor, kurikulum tak buat sendiri. Oh. Kurikulum tak buat sendiri waktu itu saya itu. Saya dipanggil Pak Menteri, lalu ditegur waktu itu. Katanya Malang itu tidak menggunakan kurikulum Departemen Agama. Terus ya, saya bilang, jawabnya Prof apa? Tidak, tak bilang gitu. Loh, ya. Kok bisa? Ya bisa. Pesan Bapak waktu itu kan agar mencari terobosan-terobosan untuk agar cepat maju. Lah terobosannya itu tidak menggunakan kurikulum Bapak, kan bilang itu. Dan Prof sudah lakukan itu. Lakukan itu. Terus Pak Menteri jawab gimana, Prof? Pak Menteri akhirnya ya dengan jawaban Prof tadi. Ya tentu ya jengkel lah kira-kira seperti itu. Tapi lalu saya bilang, mohon izin lah Pak Menteri, ini kan eksperimen, tak bilang itu. Lalu saya tidak pernah ketemu lagi Pak Menteri kira-kira 2 tahun ya. Setelah 2 tahun beliau saya undang ke kampus waktu itu. Waktu itu Pak Maftu Basuni, Menteri Agama pada masa Pak SBY periode pertama. Ya, waktu itu Pak Maftu tak undang almarhum. Ketika datang ke kampus, mahasiswa itu kan bisa berbahasa Arab. Betul. Ya, bisa berbahasa Inggris kan waktu itu. Betul. Saya pesan bahwa Pak Menteri ini bahasa Arabnya bagus karena sebelumnya pernah menjadi duta besar di Arab Saudi. Ya, tapi lah begitu. Ya. Cobalah disapa pakai bahasa Arab kan itu. Sehingga ketika Pak Menteri keliling di Mahat itu lalu pakai bahasa Arab. Pak Menteri kan menjadi loh, murid di sana kok bisa pakai bahasa Arab seperti ini? Ya karena tidak menggunakan kurikulum Pak Menteri. Iya kan? Seandainya menggunakan belum tentu begini. Tidak akan begitu, karena kan waktu itu kan bahasa Arab saja kan saya suruh belajar 5 jam setiap hari. Dan mohon maaf, Prof, Jumat, Sabtu. Itu masih berlaku ya di UIN Malang sampai sekarang. Itu kan masuk SKS. Itu di kampus lain apa juga seperti itu? Saya tidak tahu di lain gimana itu, tapi waktu itu ya. Itu kan aneh. Semua prodi, semua jurusan kompetensi bahasa Arab mulai awalnya itu masuk SKS semua, Prof. Awalnya mereka itu juga protes mahasiswa. Kali ini kok disuruh belajar 5 jam setiap hari. Iya. Lalu biasanya kan hanya 4 bulan, lalu semesteran kan ujian. Ini kok 12 bulan, ini berapa semester? Ya sudahlah, rumuskan sendiri, nanti saya tanda tangani. Sebab saya itu sekarang sudah tidak tahu SKS, saya tidak tahu semester.
Yang saya tahu itu sampean tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa berbahasa Inggris. Karena itu ayolah belajar Inggris sampai bisa, dan nanti kalau bisa sampean minta SKS berapa saja tak beri lagi. Oh gitu. Iya. Kan pemirsa di UIN Malang yang beliau pernah pimpin itu bahasa Arab itu masuk SKS di semua jurusan. Ada kompetensi istima mendengar, kan begini listening, toh, kemudian kan kitabah, qiraah. Penjelasannya kan gini, Ya. yang namanya bahasa itu kan alat, Betul. ya kan? Nah, alat untuk apa? Alat untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah itu, Betul. kitab-kitab macam-macam itu kan. Nah, kalau kita ingin mencari sesuatu lalu tidak pakai alat, ya kan? Ya. Kan tidak dapat hasil. Bahasa. Coba seperti misalnya sampai nyari ikan di laut atau ikan di tambak, ya kan? Lalu tidak boleh pakai jaring, tidak boleh pakai jalan, tidak boleh pakai pancing, pakai tangan kosong, manual. apa yang bisa dapat ikan kan gitu kan? Ya mungkin ikan yang sakit, ikan yang sudah mati itu kan yang bisa dia tangkap. Tapi ikan yang segar-segar itu tidak akan tertangkap. Nah, di kampus-kampus juga gitu kan, buku-buku kan bahasa Arab, buku-buku bahasa Inggris. Kalau lalu alatnya tidak dikuasai dulu, maka lalu bagaimana bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup? Makanya kalau saya alatnya dulu saya perbaiki. Yang aku perbaiki alat itu sebetulnya tugasnya sanawiyah, tugasnya aliyah, SMP, SMA. Tapi kalau kita menyalahkan kan sudah selesai-selesai. Ya sudahlah, ini kita terima apa adanya. Kita tingkatkan kualitasnya. Kalau metode bagus ya belum ditemukan metodenya, maka saya ambil cara lama belajar bahasa Arab 5 jam setiap hari kan itu. Dan dengan mereka bisa berbahasa Arab, otomatis pelajaran tafsir, pelajaran hadis, pelajaran hadis kan tidak usah banyak-banyak, mau alatnya sudah ada. Betul. Mancingnya tidak usah lama-lama karena sudah bawa jaring kan itu. Nah, tapi kayaknya kalau cari pakai tangan kan dikasih waktu setengah hari kan belum dapat. Tapi kalau sudah pakai jaring, seluruh kolam itu nanti kejaring semua kan. Prof, itu berarti di kurikulum nasional dalam hal ini Kementerian Agama waktu itu tidak ada ya yang bahasa seperti UIN kemudian masuk itu. Dan anggarannya tidak ada. Itu mohon maaf, itu murni ijtihad Prof sebagai rektor. Iya. Tidak saja ijtihad buat kurikulum, saat nyari duitnya kan juga tidak dapat uang dari Departemen Agama waktu itu. Coba ngajari mahasiswa bisa dapat, Prof? Kan kampus negeri, Prof. Kan negeri negara itu kan begini, kalau memberi biaya itu kan tidak bisa kasus per kasus. Tapi program itu harus nasional. Kalau itu nyimpang daripada nasional ini kan tidak dibiayai oleh pemerintah. Saya tidak memaksa Departemen Agama membiayai, tapi saya punya ide ini, ijtihad saya harus seperti ini, maka risiko saya harus cari duit kan itu kan. Baik, Prof. Tadi kita membicarakan mengenai negara maju yang kemudian pendidikannya itu harus maju, Prof. Kalau pandangan Prof secara spesifik, Prof, mungkin boleh dirinci atau secara umum, pendidikan yang maju itu yang seperti apa sih, Prof, sesungguhnya? Ya, pendidikan yang bisa menghasilkan generasi yang bisa menjawab persoalan-persoalan masa depan. Itu yang menjawab persoalan masa depan. Misalnya kita tentang bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa hidup mandiri kan begitu kan. Betul. Bisa berkomunikasi, sekarang bisa menggunakan IT kan begitu. Betul, teknologi informasi dan seterusnya itu. Karena dunia makin sempit, maka lalu kalau dulu komunikasi hanya per suku kan hanya bisa bahasa Jawa. Betul. Tapi kalau se-Indonesia pakai bahasa Indonesia. Betul. Sekarang kan bahasa Indonesia kan tidak cukup. Dunia kan makin sempit. Bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris. Sebagai berbanding Islam harus bisa bahasa Arab kan begitu. Betul. Hanya lalu orang bertanya, kalau begitu kan capek kan itu kan belajarnya itu kan. Gimana itu? Tapi kan bisa dijawab. Sekarang kan teknologi kan juga semakin bagus. Betul. Teknologi untuk belajar itu kan bisa yang dulu belajar 1 tahun sekarang bisa belajar 6 bulan kan. Asalkan dia memang kepingin pinter. Problemnya itu kan mereka itu kan tidak punya niat untuk pinter, lalu dipaksa untuk pinter, akhirnya ya udah pinter-pinter kan begitu. Dipaksa untuk pinter. Apakah lembaga pendidikan menurut Prof
ini juga sekarang memaksa untuk pinter, Bro. Ya tentu kan semua lembaga pendidikan kan begitu kan, ngomong paling unggul kan begitu kan. Betul. Tapi lalu muridnya nggak ngerti yang dimaksud unggul seperti apa begitu. Iya. Kalau saya waktu itu ya memang ini bukan gampang ya. Saya waktu itu kan punya inisiasi mahasiswa itu agar kualitasnya bagus, maka saya asramakan kan itu kan. Betul. Semua mahasiswa tidak harus berada di tempat penginapan mahasiswa. Apapun jurusannya. Apapun jurusannya, harus belajar bahasa Arab, harus belajar bahasa Inggris. Untuk menerangkan kepada para mahasiswa kan juga susah. Betul. Maka lalu saya punya inisiatif di sana mahasiswa-mahasiswa yang agak pintar itu loh, yang bisa berbahasa Arab, bisa bahasa Inggris, Al-Qur'annya bagus gitu kan, kelihatan keilmuannya bagus kan, saya jadikan muslim dan muslimah. Oh iya. Ya kan? Pembimbing pendamping itu. Setelah ada pendampingnya, mahasiswa kan tak omongin, aku itu kepengen kamu itu menjadi seperti ini loh. Nah, gitu kan. Iya. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris kan itu. Karena kan harus jelas ya. Betul. Lalu gimana caranya? Ini mendampingi kamu kan begitu kan? Betul. Jadi cara-cara kreativitas itu yang perlu dicari sebetulnya. Dan ada tulisannya di Ma'had, Prof. Itu saya baca Mantiqoh al-Lughah al-Arabiyah wal Injiliziyah. Kawasan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya. Karena itulah maka sebetulnya jangan terlalu dibelenggu ya, di-cut ya dengan aturan-aturan yang begitu detail ya. Kepala sekolah itu diberilah keleluasaan untuk berkreasi menurut iman saya itu di situ. Bahkan juga kepala sekolah itu kan dulu itu ada yang tidak dipercaya coba. Kepala sekolah kok tidak dipercaya bahwa soal saja tidak dipercaya, dititipkan kantor polisi. Waktu ujian nasional. Waktu ada ujian nasional kan keterlaluan kan itu kepala sekolah. Betul. Kalau kepala sekolahnya sudah tidak dipercaya, lalu yang dipercaya di Indonesia ini siapa coba? Iya. Soalnya takut nanti bocorkan ke murid, Bro. Lah itu karena terlalu diikat tadi. Coba kalau kepala sekolah dikasih kemerdekaan seperti saya itu. Saya waktu itu juga tidak dikasih kemerdekaan, tapi saya merebut kemerdekaan sendiri. Jadi Prof ini rektor dalam tanda petik mokong itu. Tapi kan diakui akhirnya. Iya. Seluruh Indonesia kan diakui ketika itu. Iya. Mokong yang baik pemirsa. Prof, tadi bisa menjawab masa depan, Prof. Apalagi, Prof, indikator pendidikan yang bisa maju itu, Prof? Ya sebetulnya kan menjawab masa depan. Terus kemudian Prof melihat tantangan di Indonesia ini sesungguhnya apa? Kalau anggaran tadi sudah, tapi terus pendidikannya apakah untuk menjadi maju ini sesungguhnya kendala tantangannya ini apa, Prof? Cobalah sama lihat sendiri kan. Misalnya kan seharusnya lulus SMA itu kan sudah bisa mandiri kan? Iya. Lulus SMA itu loh seharusnya kan sudah bisa mandiri. Iya. Tapi ternyata kan belum. Iya. Harus sekolah S1. Iya. 4 tahun. 4 tahun pun juga tidak mandiri lagi. Harus tambah lagi S3. S2. Kan ada sesuatu yang perlu S2, S3. Kan perlu ada sesuatu yang perlu dilihat kembali sebetulnya. Terus begini loh, Prof. Kalau dunia pendidikan kan banyak sekali aspek-aspek yang sifatnya knowledge. Jadi motorik, Prof. Kalau dalam ilmu pendidikan itu pengetahuan. Sedangkan aspek yang sifatnya misalnya psikomotorik, praktek itu sangat minim sekali. Jadi belajar misalnya, mohon maaf, Prof, dalam kewirausahaan misalnya entrepreneur kan wajib semua sekarang itu. Tetapi kemudian tidak ada tempat untuk usaha misalnya. Artinya Prof juga saya pernah dengar itu mahasiswa atau sarjana peternakan terus memelihara ternak ayam, banyak yang mati ayamnya, memelihara kambing terus kurus-kurus kambingnya, sarjana pertanian juga begitu. Itu sesungguhnya berarti pendidikan tidak berhasil, Prof. Lembaga pendidikan itu sebetulnya memang itu tadilah untuk memintarkan, menjadikan akhlak mereka bagus, kan, karakter perilaku, tapi lalu bisa menjawab persoalan-persoalan masa depan, kan itu kan. Nah kalau itu yang dimaui, maka murid-murid itu ya jangan hanya dikasih cerita, gitu. Iya. Umumnya kan murid-murid itu kan diajak bercerita mulai dari datang sampai nanti siang kan itu kan. Iya. Jadi saya
lebih suka begini lah ya, memberikan contoh. Kalau ada berlatih tinju. Ya. Berlatih tinju itu kan harus ada sasananya. Ada ring. Ya, ada sasana. Sasana. Umpama berlatih tinju, berharap menjadi juara nasional, apalagi juara tinju dunia, kok tidak punya sasana tinju gimana Pak? Bisa pernah kira-kira? Tidak bisa, Bro. Sehari-hari diajari tentang teori-teori tinju, cara memukul, cara merobohkan. Iya. Jadi pendidikan itu, cobalah agar gampang mikirnya gitu kan. Jangan niru pelatihan tinju itu, gitu kan. Jadi harus belajar ke pelatih pendidikan tinju yang punya sasana. Sekolah juga begitu, jangan hanya diajak cerita tentang pertanian, tapi pertaniannya tidak ada. Jangan diajak cerita tentang peternakan, jangan diajak cerita tentang bisnis, tapi bisnisnya itu tidak ada. Nanti akan menjadi juara tinju yang tidak bisa menangkan tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, apalagi tingkat provinsi, tingkat Indonesia. Baik, Prof. Ini kita di penghujung dialog, tapi ini, Prof, pendidikan yang ada sekarang ini kan, mohon maaf, Prof, orang memandang bahwa pendidikan itu mahal, Prof. Walaupun beberapa mungkin pendidikan dasar menengah gratis ya, pendidikan tinggi misalnya. Apalagi kalau bicara, mohon maaf, misalnya masuk di fakultas atau jurusan kedokteran, Prof. Artinya pendidikan ini kok terasa mahal gitu. Padahal setiap orang kan barangkali memiliki kemampuan untuk itu, tapi tidak bisa pendidikan tinggi karena terkendala biaya. Karena tentu walaupun banyak beasiswa, tapi tidak setiap anak bangsa kan bisa mendapatkan akses itu, Prof. Nah, problem-problem seperti ini menurut Prof seharusnya seperti apa, Prof? Apakah kemudian untuk menjadi negara maju itu kan pendidikannya maju dan juga bisa dirasakan ke semua lapisan masyarakat, itu, Prof? Problem biaya ini kalau menurut Prof hematnya itu seperti apa sesungguhnya? Karena pendidikan itu harus ada sasananya tadi ya, tempat berlatih. Betul. Maka pendidikan itu harus mahal, Mas. Harus mahal? Harus. Persoalannya itu siapa yang bayar? Iya. Gitu kan? Kalau mahal itu yang bayar oleh tidak dia, misalnya pengusaha, misalnya pemerintah, atau organisasi apa, kan ada masalah. Jadi harus mahal biar tercukupi. Iya. Tapi persoalannya siapa yang bayar gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau tahu bahwa pendidikan itu adalah untuk generasi mendatang, untuk negara yang akan datang, bangsa ke depan, maka pendidikan itu harus kualitasnya unggul, harus mahal, ya harus mahal pendidikan itu. Makanya jangan dibebankan kepada yang sekolah itu. Betul. Seperti misalnya ya, saya lihat di Iran ya, Mas ya. Iran? Iya, di Iran. Di Iran itu kalau fakultas kedokteran itu tidak boleh bayar. Di sana itu kalau ada fakultas kedokteran, lalu bahasa Parsi, lalu kajian belajar agama, tidak boleh bayar. Yang biayai? Pemerintah. Negara? Negara. Sebab hitungannya kalau nanti kedokteran itu harus bayar mahal, nanti kalau lulus nyari balian, dan balian itu dari orang sakit, kan kasihan. Iya. Iya kan? Terus kalau Prof melihat pendidikan di Indonesia dengan negara lain, kalau dibandingkan itu, apa memang kita ini masih di bawah, Prof? Misalnya dengan negara-negara yang kita anggap maju gitu loh. Pendidikan apa dulu gitu. Kalau pendidikan agama itu menurut saya di sini jauh lebih maju daripada negara. Oh gitu. Iya. Nggak perlu ke luar negeri ya? Karena itu keliru. Kalau kita itu ngirim ke Yaman, ngirim ke Sudan, ngirim ke Saudi Arabia, ngirim ke mana-mana, keliru. Mestinya orang Mesir diajak belajar bahasa agama di Indonesia. Orang Yaman diajak belajar ke Indonesia. Orang Sudan diajak belajar agama ke Indonesia. Apa kelebihannya di Indonesia? Di Indonesia itu sudah jauh lebih maju lah belajar agama. Gitu. Coba sampai lihat pergi ke negara-negara itu. Kita ini keliru cara mempersepsi kita ini. Mengira kalau di luar negeri itu lebih bagus. Kalau di Yaman lebih bagus daripada di Indonesia. Kalau di Sudan lebih bagus dari Indonesia. Di Madinah lebih bagus. Di Indonesia ini udah bagus. Ini paradigmanya salah, Prof ya? Salah, karena itu kan saya dulu kan sudah, waktu saya jadi rektor itu kan dari 32 negara ya, masing-masing itu.
mahasiswa asing belajar di sini. Nah, kan 32 negara. Jadi saya rubah dari bersekolah, ya, kirim untuk sekolah, maka saya berharap untuk menjadi sekolahan, disekolahi, dijadikan tempat tujuan belajar. Iya. Gitu. Baik, Prof, mungkin sudah dulu, Prof ya. Ya. Karena sudah ada kumandang adzan, ya. Pemirsa, demikianlah dialog dengan Profesor Imam Suprayoga, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya tidak memberi kesimpulan, ya. Pemirsa yang bisa menyimpulkan, mudah-mudahan dialog ini memberikan manfaat dan pencerahan khususnya bagi pemirsa yang bergerak dalam dunia pendidikan, baik sebagai pemimpin, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, ya, pendidik, pengajar, dan mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ke depan menjadi lebih maju, Prof. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.